Gereja adalah gereja ketika ia keluar dari pelbagai bentuk pertengkaran, permusuhan, perselisihan, berapapun harganya dibayar demi memasuki persekutuan di dalam nama Yesus. Pujian mengatakan, mari bangkitlah untuk bersekutu. Apapun yang mendatangkan perselisihan, buang berapapun mahalnya demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pujiannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau mempersatukan kami karena nama Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu memandu, menolong, dan menempatkan kami bagaimana kami seia sehati dengan Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari dua tempat yang diusulkan dari tema ini. Yang pertama dari Mazmur 15 ayat yang kelima. Lalu dilanjutkan dengan Imamat pasal yang ke-25 ayat 35 sampai 38. Saya baca Mazmur 15 ayat 5. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, mestinya harus lengkap, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Kita lanjutkan Imamat pasal yang ke-25. Temanya ceta, perlakuan terhadap orang miskin. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga. Juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Amin. Haleluya. 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 Amin. Sebagai peringatan, saya ingat pada waktu setahun yang lalu mungkin, saya khotbah di antara guru karyawan SMA di Bangsri. Waktu itu saya ingat di tempat Pak Dimas. Saya mengambil tema, dan salah satu tema itu ada salah satu ilustrasi yang sebetulnya sambil kelakar, bahwa aslinya orang itu pada umumnya darahnya golongan O. Jadi kalau sekarang sudah tambah-tambah, katanya menurut riset, dulu kita ini banyak golongan O. Dan golongan O itu aslinya dulu malah suka memberi. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, darah golongan O itu pemakan daging. Ya, jadi kalau Anda punya darah golongan O, makan daging enggak apa-apa. Tapi soalnya saya waktu itu guyon. Tapi ada salah satu guru yang namanya Pak Lukas, itu memakai itu sebagai kesempatan. Loh, Pak David ento, pendetane entuk kok. Jadi Pak Lukas itu punya tensi tinggi, tensinya itu hampir 200 ke atas terus. Sehingga istrinya itu selalu mengawasi dia, nek makan tuh tidak boleh daging, apalagi daging kambing.
Dia tidak mau karena suaminya kayak begitu. Sekarang istrinya masih di masa Ibu Eni. Tapi begitu mendengar khotbah saya bahwa golongan darah O itu boleh makan daging, dia golongannya darah O. Langsung pulang wong Pak David entuk ora entuk. Lemangan daging sak kapoke, Saudara. Ketika darah itu menjadi 220, dia tetap mangan daging, dia elek ke istrine, "Lho Pak, 220, Pak David entuk ya." Ngono, Saudara. Akhirnya mati, Saudara. Lah itu setelah mati agar aku ketemu Beni, dia katakan, "Pak David sing mateni bojoku." Ngono lho, Saudara. Jadi saya juga harap nanti khotbah saya ini jangan dipakai patokan sing marahi Pak David, ojo ngono. Saudara. Ini kan bicara tentang uang bunga dan riba. Ya. Jadi mari kita betul-betul memahami, jangan melihat firman Tuhan hanya dari sebuah fokus, tapi harus dilihat secara menyeluruh. Kita masih bingung tentang riba. Ya. Membungakan uang itu termasuk riba atau tidak? Nah, ini juga dulu belum ada bank, saudara-saudara. Nah, saya terangkan di sini istilah riba itu, mari supaya nanti di rumah iso dieling-eling, ojo muni sing marai Pak David, ojo ngono. Ya, saudara. Jadi dikatakan kata riba atau bunga dalam ayat ini memiliki arti khusus. Kata bunga uang berasal dari bahasa Ibrani nesek. Jadi itu dulu tidak tergantung orang Israel. Memang zaman itu ternyata memang sudah ada. Istilah bunga membungakan uang itu sudah ada. Lalu salah satu istilah yang sangat mengerikan dari kata bunga itu nesek. Riba berasal dari kata Ibrani tarbit atau marbit, masih satu kata. Nesel berasal dari kata nasa yang berarti menggigit. Ya, jadi uang nek membangun uang dengan begitu namanya menggigit. Nek coro bahasa Inggrisnya mencekik, ngono secara. Oh, nekak, bahasa Jawa ini malah nekak iku jenenge ngono. Jadi pengertian dari nesek adalah bunga atau riba yang berat sekali sehingga bagaikan sesuatu yang menggigit. Jadi dulu terbiasa begini, saudara. Jadi kalau ada orang pinjam 1 juta, itu sudah langsung hanya menerima 800.000. Ya. Nah, setelah itu diberi waktu tergantung janji 3 bulan, 4 bulan. Nah, kalau tidak bisa bayar, itu konsekuensinya dia menjadi budaknya, pembantunya, nganti iso bayar gitu. Lah nesek iku lebih dari itu. Jadi kalau hanya 800 diterima walaupun pinjamnya 1 juta iso bayar, itu tidak diperhitungkan sebagai nekek. Ya, nekeknya itu kalau dheweke wis gelem dadi pembantune budake, bungane ditambahi meneh gitu loh. Jadi katakan kalau itu 1 juta dia harus bayar, karena sudah jatuh tempo ditambahi, barangkali bisa menjadi 1,5 atau 2 juta. Ini nekek namanya. Wis ora duwe ditekek begitu loh. Jadi mestinya Alkitab juga mengatakan nek DE memang ora iso bayar, beri kesempatan dia bekerja begitu rupa supaya pada saatnya iso bayar. Tapi yo bungane aja mbok tambahi meneh, wis sesuai dengan perjanjian. Nek mergo ora bayar, wis ora duwe, ora bayar, mbok kok nambahi bunga, kuwi nekek. Begitu loh maksudnya, saudara, ya. Jadi mungkin saya dan Anda juga pernah mengalami begitu. Maksudnya di sini jelas, terutama yang pinjam ini kalau mereka memang orang miskin. Terhadap orang miskin,
Nek orang miskin ya ora pinjam toh. Kalau memang sudah perjanjian begitu, tidak bisa bayar, beri kesempatan. Ojo ditambahi bungane, wong iso bayar wis seneng kok. Tapi memang bukan berarti terus digratiske juga ndak, begitu loh. Yang paling cetha itu orang Islam dalam hal bunga utang piutang ini. Orang Islam, saudara, Anda tahu kalau ada orang mati mau dikuburkan, mesti ustadznya akan tanya, saudara, orang ini baik ya, begitu. Pada umumnya yang sangseng akan menjawab, ya baik, ya, dia mau telikung Tuhan, Tuhan, orang ini baik, gitu. Tapi yang kedua yang tidak kalah pentingnya, orang ini kan tidak punya utang ya, begitu. Nah orang itu umumnya ya tidak punya, lu Tuhan tidak punya utang, begitu. Karena bagi orang Islam, kalau ada orang punya hutang mati, maka seluruh ibadahnya itu dipakai untuk membayar utangnya. Jadi akhirnya dia nol, tidak punya nilai ibadah. Oleh karena itu setuju atau tidak setuju, orang yang utang memang harus bayar. Nah caranya itu masalah, tapi memang tidak masalah seandainya ya wis tak gratis, itu kebaikannya yang punya. Tetapi kalau toh harus, karena itu ayat ini memang tidak cukup kalau hanya dibaca sampai ayat 38. Lihat ayat ini, apabila saudaramu jatuh miskin. Jadi uang riba, saudara, itu hubungannya dengan orang yang jatuh miskin. Tapi kalau Anda sesama pedagang meminjam uang dengan bunga, ya wajar memang dapat keuntungan. Itu bukan riba, saudara. Tapi hati-hati ojo dagu kamus, Pak David itu ojo ngono ya toh, saudara. Tapi memang itu bukan. Riba itu dalam hubungannya dengan orang yang jatuh miskin, pas orang iso bayar, tambahi. Nah itu ngono loh, itu riba itu di situ. Jangan apalagi diperlakukan secara kasar. Itu riba. Mari karena itu, apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka jangan memperbudak dia. Masih, jadi kalau toh mau bekerja dengan dia, ya jangan diperlakukan kayak budak begitu. Utangmu di, utangmu di, ojo ngono gitu loh, saudara. Diberi kesempatan, nek untuk kerja di tempat Anda, ya terimalah sebaik-baiknya. Lalu dikatakan di sana, maka janganlah memperbudak dia sebagai orang upahan dan sebagai pendatang. Ya tidak perlu, ya wes suruh kerja, ya wes kerja gue tak gaji semene ya. Ya katakan gajinya itu maunya dipakai untuk nyicil utang. Begitu maunya. Ya katakan di sini, sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antara kamu. Memang wis ora iso makan kok. Ya, kan diberi kesempatan kerja, dikei makan, opahe ya umum lah. Nek lalu penjaga toko 500.000 ya itu, tapi bisa juga kamu tak openi ya, ini gajimu tak potong untuk nyicil utang. Setuju? Tapi jangan laku, gajimu tak potong, kowe utangnya kan 1 juta. Kowe ya lek mau nyaur ya kudu 500.000 ping 30. Lah ini nekek ngono lho sejarah ya. Lihat ayat ini. Dikatakan sebagai orang upahan dan sebagai pendatang ya harus tinggal di antaramu sampai kepada tahun Yobel. Ia harus. Ini dalam rangka menolong. Memang kata harus itu bisa diperbincangkan bersama, karena kalau memang orang duwe tempat untuk bekerja tidak punya lowongan ya mungkin disalurkan kepada yang lain yang ada tempat untuk bekerja. Tahun Yobel, saudara, Israel itu dulu latar belakangnya kan ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, semua orang diberi warisan tanah dan tanah itu dibagi.
Itu berarti ketika mereka memasuki tanah Kanaan, semua kekayaannya sama. Kalau toh orang itu diberi 1 hektar, semua 1 hektar. Tapi dalam perjalanan, mereka kan ada yang memang pintar mengolah sesuatu, ada yang tidak. Barangkali orang yang tidak mampu, itu sama-sama tanah 1 hektar, dia menjadi miskin dan tidak bisa melanjutkan kehidupan. Oleh karena itu tidak mustahil tanahnya dijual. Dijual begitu loh. Nah, kalau dijual kan dia miskin. Mungkin dengan usaha pinjam sana, pinjam sini. Nah, lalu terjadi kayak begitu tadi. Nah, lalu kapan orang itu bisa nyarutang? Pada waktu tahun Yobel, setiap orang Israel menerima kembali warisan yang dulu 1 hektar itu. Jadi ini kesempatan orang yang utang tidak bisa bayar, itu harapannya maksimal. Itu dia nanti kalau tahun Yobel tanahnya sudah kembali, harapannya bisa membayar utang lagi. Tetapi ya itu jangan bunganya ditambah, tanahnya 1 hektar dalam perjalanan waktu malah kurang, minus lagi. Jangan begitu gitu loh maunya begitu saudara. Jadi kata riba tidak sama dengan orang pinjam uang ada bunganya, tidak. Sebab kalau hanya bunga saudara, sebetulnya semua setiap saya dan Anda dapat bunga kan. Ketika kita menitipkan uang di bank, kita juga dapat bunga. Apa itu riba? Enggak kan? Jadi jangan mengartikan bahwa setiap bunga itu mesti riba. Enggak. Termasuk pendetanya pun nek ngono, termasuk Pak Slamet ya riba ya toh. Lah ditegok bank kok. Ditegok bank kan bungane. Nek Pak Slamet gelem nampa berarti ya dhek mangan dit riba kan ngono. Jadi bukan itu begitu loh secara. Jadi bunga tidak riba, tetapi kalau sampai kepada orang yang memang jatuh miskin, dia membutuhkan pertolongan kita, usahakan begitu rupa dia diberi kesempatan untuk bisa membayar utang, tetapi jangan dilipat gandakan supaya bisa begitu loh. Sebab nek wis ora iso bayar utang, bungane dilipatkan, nganti mati ya ora nyaur-nyaur. Lah itu kan susah semua. Sebab kalau susah apa? Keyakinan orang Israel dia nek mati seperti orang Islam ngamalin tek akan kasihan. Padahal Tuhan kan mengharapkan seperti saya dan Anda tidak ada seorang pun yang tidak selamat. Nah, konsekuensi dari sikap kita kepada orang yang utang tadi itu disimpulkan oleh Yesus, itu hanya untuk menunjukkan bahwa Yesus pun mengizinkan utang dan bunga. Jadi untuk memperjelas apa yang saya sampaikan, mari kita cek dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 25. Ya, Matius pasal 25. Oke, ayat yang saya baca 37 kalau tidak salah ya. Matius 25 ayat yang ke-27. Oke, kecekel. Saya baca begini. Matius 25 ayat 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi tidak masalah, utang ada bunga, tidak ada masalah, tergantung dari kebutuhan gitu kan. Ada ayatnya loh, tapi ojo Pak David entuk loh, ojo ngono ya. Terus lalu untuk berbicara tentang orang miskin, kita baca tadi Matius 25 ayat
40 berapa tadi? 45 ya. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu juga tidak melakukan untuk aku. Artinya saudara, kita ini kan sesama anak-anak Allah. Kalau ada orang yang miskin, yang menderita, jangan malah dicekik, begitu loh. Usahakan begitu rupa orang yang miskin ini bisa kembali semula dengan apa yang bisa Anda tolong. Kalau tahu hutang dengan Anda, beri kesempatan. Nek perlu tambah modal, biar berkembang, engko iso nyarutang. Begitu, jadi hubungan kita itu menjadi baik. Itulah sikap orang Kristen sesuai dengan yang ditemakan di dalam ayat ini. Kehidupan saksi Kristus tidak makan riba. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Pak Samuel, kami harap berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh disegarkan, kami boleh hidup, kami boleh sejalan dengan yang Engkau inginkan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, kami disegarkan dan kami boleh mendapatkan wawasan untuk kami boleh hidup dengan benar Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, biarlah hari-hari kami, hidup kami Tuhan, kami boleh mengalami pengenalan akan Tuhan dan kami boleh hidup di dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih.